Santapan Harian, Kamis, 12 Maret 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam cinta-Mu ya Bapa, kami siap menerima dan melakukan perintah dalam sabda-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berserah. Amin. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sahabat Santapan Harian,
Dalam dunia perbankan, kita mengenal istilah deposito. Kita menaruh sejumlah uang di bank. Lalu, tanpa melakukan apa-apa, kita akan mendapat bunganya. Namun, prinsip ini sangat berbahaya jika diterapkan dalam spiritualitas. Lewat nas ini, kita akan merenungkan perihal ini. Peristiwa ini masih terjadi di dalam rumah Zakeus, si pemungut cukai. Di situ Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang hendak mengajarkan cara hidup warga kerajaan Allah. Ada seorang bangsawan yang akan berangkat ke sebuah negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Sebelum pergi, ia menitipkan uang 10 mina kepada 10 hambanya. Tuan itu berpesan agar mereka menggunakan uang itu untuk berdagang sampai ia kembali. Sekembalinya, sang raja meminta pertanggungjawaban dari mereka. Orang pertama dan kedua melaporkan hal positif karena berhasil memaksimalkan uang itu. Namun, orang ketiga hanya menyimpannya dan mengembalikan kepada raja. Hal itu dilakukannya karena ia takut kepada raja. Alhasil, raja menghukum orang ketiga yang jahat di matanya itu. Kita mungkin bingung, kenapa sang raja tidak menyukai tindakan orang ketiga? Bukankah jumlah uangnya tidak berkurang? Namun, dari 2 orang sebelumnya, kita belajar satu hal. Ternyata sang raja ingin agar orang kepercayaannya produktif dalam melayani. Terkadang kita cenderung seperti orang ketiga. Dalam kerohanian, kita mungkin menyimpan atau bahkan tidak menggunakan talenta serta kemampuan yang Tuhan berikan. Akibatnya, kita tidak produktif dalam pelayanan. Kita mirip seperti orang yang menabung di deposito, yaitu tidak melakukan apa-apa, namun berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Kita lupa bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Ia akan menjadi hakim dan menuntut pertanggungjawaban kita atas semua talenta itu. Oleh karena itu, mari kita tetap produktif melayani Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami memaksimalkan segala talenta yang Engkau berikan untuk melayani sesama. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.